warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Pratama dengan NIM 86207181501183 dengan dosen pengampu Ibu Rosa Yenita dengan mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas. Pengertian instrumen penelitian menurut para ahli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, instrumen menurut KBBI adalah alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu, seperti alat yang dipakai oleh pekerja teknik, alat-alat kedokteran, optik, dan kimia, serta sarana penelitian berupa seperangkat tes dan sebagainya, untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan. Menurut Suharsimi Arikunto, pengertian instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam melakukan kegiatannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Menurut Noto Atmojo 2010, definisi instrumen penelitian adalah alat-alat yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen penelitian ini dapat berupa kuesioner, formulir observasi, formulir-formulir lain yang berkaitan dengan pencatatan data, dan sebagainya. Menurut Ibnu Hajar, arti instrumen penelitian adalah alat ukur yang digunakan untuk bisa mendapatkan informasi kuantitatif tentang variabel yang berkarakter dan objektif. Pengertian instrumen penelitian menurut para ahli. Menurut Farida Yusuf Thayyib Nafis 2000, pengertian instrumen diartikan sebagai sebuah alat yang digunakan untuk merekam informasi yang dikumpulkan. Menurut Sugiono, pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai tempat dan berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari tempatnya, dapat dikumpulkan pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Menurut Surya Brata 2008, definisi instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk merekam keadaan dan aktivitas atribut-atribut psikologis, umumnya secara kuantitatif. Atribut-atribut psikologis itu secara teknis biasanya digolongkan menjadi atribut kognitif dan atribut non-kognitif. Lebih jauh dikatakan bahwa untuk atribut kognitif, perangsangnya adalah pertanyaan, sedangkan untuk atribut non-kognitif, pasangannya adalah pernyataan. Langkah menyusun instrumen penelitian. Menurut Iskandar 2008, yang diperlukan dalam penyusunan instrumen penelitian antara lain adalah sebagai berikut. 1. Memberikan pengulasan mengenai variabel penelitian yang diambil. 2. Memberikan penjelasan mengenai variabel kepada subdimensi dalam penelitian. 3. Mendapatkan indikator dari setiap subdimensi yang dijelaskan. 4. Melakukan deskripsi terhadap isi instrumen dalam penelitian. 5. Melakukan perumusan pertanyaan atau pernyataan. 6. Membuat dan merancang petunjuk pengisian terhadap alat instrumen penelitian, baik kuesioner, wawancara penelitian, dan lain sebagainya. Validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Salah satu tahap melakukan suatu penelitian yaitu tahap pengambilan data. Data yang diharapkan tentunya adalah yang baik. Data yang baik yaitu data yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, dan data tersebut bersifat ajeg, tetap atau dapat dipercaya. Data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya inilah yang disebut dengan data yang valid. Sedangkan data yang dapat dipercaya disebut data yang reliable. Supaya diperoleh data yang valid dan reliable, maka instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data, baik tes maupun non-tes,
harus mempunyai bukti validitas dan reliabilitas. Validitas instrumen. Secara garis besar, validitas instrumen dibedakan menjadi dua, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal dibagi menjadi dua macam juga, diantaranya validitas isi dan validitas konstruk. Validitas eksternal dibagi menjadi dua, menjadi validitas kesejajaran dan validitas prediksi. Reliabilitas instrumen. Reliabilitas eksternal. Reliabilitas eksternal didapatkan bila ukuran atau kriteria tingkah reliabilitasnya berada di luar instrumen yang bersangkutan. Terdapat dua cara untuk menguji reliabilitas suatu instrumen, yaitu metode bentuk paralel dan metode tes berulang. Reliabilitas internal. Reliabilitas jenis ini diperoleh dari menganalisis data dari satu kali pengumpulan data berdasarkan pada sistem pemberian skor instrumen. Ada dua metode analisis internal, yaitu instrumen skor diskrit dan instrumen skor non-diskrit. Pengujian validitas instrumen. Menurut Hussein Umar 1998 nomor 195, untuk menguji tingkat validitas instrumen dalam penelitian digunakan teknik analisis koefisien korelasi produk atau moment version dengan rumusan sebagai berikut, di mana RXY koefisien korelasi Pearson antara item instrumen yang akan digunakan dengan variabel yang bersangkutan, X skor item instrumen yang akan digunakan, Y skor semua item instrumen dalam variabel tersebut, dan N jumlah responden. Pengujian reliabilitas instrumen. Pengujian reliabilitas instrumen dalam penelitian ini akan dilakukan secara internal. Sugiono 1998 nomor 104 mengatakan bahwa pengujian reliabilitas instrumen secara internal dapat dilakukan dengan menggunakan teknik belah dua split half, yaitu pengujian reliabilitas internal yang dilakukan dengan membelah item-item instrumen menjadi dua kelompok, ganjil dan genap. Kemudian ditotal, dicari korelasinya, dan kemudian dianalisis dengan rumus koefisien korelasi Sperman-Brown yang rumusnya sebagai berikut, di mana RSB sama dengan reliabilitas internal seluruh instrumen, RB koefisien korelasi Pearson antara belahan ganjil dan genap. Untuk menguji keberartian koefisien RSB reliable atau tidak reliable akan digunakan uji T yang dilakukan dengan membandingkan antara T hitung dengan T tabel, di mana T hitung dicari dengan menggunakan rumus dari Hussein Umar 1998 nomor 197 sebagai berikut. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.